Up News dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang. Angka kasus COVID-19 di Kota Semarang masih tinggi. Hal itu berpengaruh terhadap kebutuhan tabung gas oksigen karena masih cukup banyak warga yang mengalami gejala berat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Moh Abdul Hakam mengatakan, kebutuhan oksigen di Kota Semarang sekitar 50 ton per hari. Padahal Jawa Tengah sendiri tidak memiliki produksi oksigen karena pasokan oksigen yang paling banyak berasal dari wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Dua provinsi tersebut juga telah memiliki kasus yang cukup tinggi sehingga pasokan oksigen untuk memenuhi kebutuhan pasien didatangkan dari berbagai daerah luar Jawa. Dia juga mengatakan secara ketersediaan kebutuhan tabung oksigen di Kota Semarang terbilang aman. Hanya saja pengisiannya yang membutuhkan waktu, apalagi fasilitas kesehatan yang tidak memiliki tabung gas untuk menampung dalam jumlah yang banyak. Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan telah memperbaiki sisi manajemen. Tabung gas di puskesmas yang tidak terpakai digeser ke tempat karantina. Selain di tempat karantina, tabung oksigen juga ditempatkan di setiap ambulans siaga dan ambulan hebat untuk mengantisipasi apabila kondisi pasien melemah saat dijemput ambulan. Dia juga menjelaskan tempat karantina yang diutamakan untuk ketersediaan tabung oksigen yakni rumah dinas wali kota, dan pasien-pasien dengan kondisi buruk bisa standby di rumah dinas sebelum dirujuk ke rumah sakit. Wali Kota Semarang Hendar Prihadi terus berupaya menekan mobilitas untuk menurunkan angka COVID-19 di Kota Semarang. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah terkait masih banyaknya kegiatan usaha di sektor non-esensial yang beroperasi. Untuk itu, dia bersama dengan jajaran Forkompinda Kota Semarang melakukan sidak ke sejumlah pabrik seperti di kawasan industri Genuk Kota Semarang. Dalam sidaknya tersebut, Hendi mendapati tidak sedikit perusahaan yang telah menyesuaikan aturan PPKM darurat. Namun meskipun begitu, tetap saja ada beberapa pengusaha yang belum menyesuaikan sistem kerja sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri tentang aturan PPKM darurat. Mendapati hal tersebut, Hendi telah berkoordinasi dengan Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar untuk melakukan tindakan tegas. Keputusan tersebut diperlukan agar semua pihak dapat waspada dan membatasi mobilitas hingga pemberlakuan PPKM darurat selesai pada 20 Juli mendatang. Di sisi lain, saat berdialog dengan beberapa perwakilan perusahaan yang ditemuinya, Hendi meminta agar pekerja yang bekerja dari rumah untuk tetap digaji. Adapun komitmennya untuk terjun langsung dalam pemantauan PPKM darurat tersebut diungkapkannya untuk mencapai target penurunan mobilitas warga Kota Semarang sebesar 30%. Karena meski saat ini Kota Semarang menjadi daerah dengan penurunan mobilitas tertinggi di Jawa Tengah hingga 19,2%, namun angka positif COVID-19 masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan signifikan. Lulusan perguruan tinggi dituntut untuk memiliki academic knowledge, skill of thinking, management skill, dan communication skill. Kekurangan salah satu dari keempat keterampilan atau kemahiran tersebut dapat menyebabkan berkurangnya mutu lulusan. Dan kondisi tersebut menjadikan Universitas PGRI Semarang berupaya melakukan inovasi, mendukung kegiatan ilmiah atau kreativitas mahasiswa, diantaranya dengan menggandeng Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dekan FP Mipati Ubgris, Dr. Nur Khairi mengungkapkan banyak dukungan yang sudah diberikan atas pencapaian tersebut, diantaranya Ubgris selalu mampu mempertahankan budaya prestasi lolos PKM 5 di bidang GT dan AI. Terbaru ada dua tim dari Ubgris peraih intensif PKM artikel ilmiah dan PKM gagasan tertulis pada tahun ini. Kelompok pertama SKIM PKM AI dengan judul proposal analisis potensi tumbuhan di wisata alam Curug Sikujang Pekalongan sebagai agen pencegah tanah longsor. Sementara kelompok kedua PKM AI dengan judul proposal rancang bangun berangkat sebagai brankas dengan sistem keamanan menggunakan sensor ketukan berbasis Arduino. Dia mengaku bangga dengan capaian mahasiswa yang selalu mempertahankan capaian prestasi tersebut. Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Dr. Andes Slamet Supriyadi juga mengapresiasi capaian mahasiswa informatika yang sukses lolos PKM pada tahun ini. Rektor Universitas PGRI Semarang Dr. Muhdi SHM Hum juga bersyukur atas capaian PKM pada tahun ini. Menurutnya, setiap tahun selalu meraih dan mempertahankannya. Hal ini menjadi salah satu keberhasilan proses pembinaan mahasiswa yang berkelanjutan. Demikian liputan tim pemberitaan melaporkan. Up News dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang, The Leading University.